Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah sebagai konselor. Dan saya Fatimah Mayasari. Di sini kami akan melakukan praktik konseling individual, yang mana praktik konseling ini adalah pemenuhan tugas akhir semester di mata kuliah praktikum konseling individu dengan kasus Maya sebagai konseli yang mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara istirahat, penggunaan ponsel, dan pengerjaan tugas di sekolah. Kebiasaan menggunakan ponsel dan waktu yang cukup lama setelah pulang sekolah membuat waktu belajar dan penyelesaian tugasnya Maya menjadi berkurang, sehingga Maya sering menjadi gelisah ketika menyadari tugasnya belum selesai. Oke, tujuan konselingnya adalah untuk membantu Maya menyadari bahwa kebiasaan itu mempengaruhi waktu belajarnya serta menemukan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatur waktu dengan lebih baik sehingga tugas sekolah dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, dalam konseling individual kami ini saya menggunakan pendekatan reality terapi seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Maya, silakan masuk, Maya. Izin masuk ya, Bu. Iya, silakan. Ya, silakan duduk, Maya. Gimana kamu? Di sini ya, Bu. Silakan duduk. Maaf ya, Bu, mengganggu waktu Ibu. Iya, kesini dulu, Maya. Oke. Bagaimana kabarnya, Maya, hari ini? Lumayan baik sih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bisa Ibu bantu kah? Jadi Maya tuh datang ke ruang BK-nya. Kenapa? Ada apa, Maya? Tadi tuh habis pelajaran Ibu Ratna, Bu, matematika. Jadi agak pusing gitu loh, Bu. Mumet banget pikirannya, kayak capek gitu loh, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti tadi sebelum ke ruang BK, Maya lagi pembelajaran matematika ya sama Bu Ratna. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau gitu Maya boleh santai dulu deh, bersandarkah atau mencari posisi duduk yang nyaman? Nyandar di sini, Bu. Boleh, terserah Maya seperti apa enaknya. Nah, bersandar aja. Gini, Bu. Iya, boleh. Jadi tadi tuh pelajaran matematika mumet ya gitu. Oke. Bu, pusing lihat angka-angka di papan tulis tuna, Bu. Oke, ya nggak apa-apa, Mai. Namanya juga belajar kan ya. Jadi namanya belajar harus dilakuin aja karena kita sebagai siswa seperti itu. Sebelum lanjut, bagaimana kalau kita mencoba relaksasi dulu ya? Boleh nggak? Relaksasi, Bu. Supaya setidaknya pikiran mumet kemudian lelah tadi itu bisa berkurang seperti itu, Mai. Boleh nggak? Boleh, Bu. Oke. Kalau begitu, karena Maya sudah bersandar, kita coba pejamkan mata dulu ya. Oke, pejamkan mata Maya, kemudian tarik nafasnya secara dalam, hembuskan. Oke, sekarang Maya boleh membayangkan tempat yang membuat Maya itu ada tempat yang tenang, tidak ada gangguan. Kemudian di sana Maya akan merasa lebih tenang, nyaman. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang membuat Maya berpikiran berat. Di sana Maya tenang, kemudian Maya bahagia, tertawa, sampai akhirnya bisa melupakan pikiran-pikiran yang sedang Maya hadapi saat ini. Oke, boleh kita tarik nafas dalam-dalam lagi secara perlahan, hembuskan. Bisa diulangi sekali lagi, Maya. Tarik nafasnya secara dalam, kemudian hembuskan. Oke, kalau Maya sudah merasa lebih tenang, kemudian siap untuk membuka matanya, maka boleh dibuka matanya secara perlahan. Oke,
Bagaimana perasaannya, Mai? Agak lebih tenang sih Bu dari Ya, sebelumnya. alhamdulillah. Tadi tuh kayak berantakan banget gitu loh Bu isi kepala. Sekarang udah bisa lah ngontrol isi pikirannya. Oke, jadi sudah enak ya. Oke, bersandar aja atau seperti mana nih? Kayak gini deh Bu biar Mm-mm. enak ngobrol sama Ibu. Oke, nggak apa-apa ya, enaknya seperti ini. Oke, baik. Apa ini? Lanjut ya. Ini kan Maya tadi, apa nih yang membuat Maya tiba-tiba datang ke ruang BK nih? Ini Bu, Mm-mm. saya tuh lagi ngerasa capek aja gitu loh Bu. Iya. Kayak gak ada yang bisa ngertiin saya gitu loh dengan kesibukan saya di sekolah gitu loh, Oke. banyaknya tugas dan lain-lain. Nggak tahu Bu, bingung mau ke siapa gitu loh Bu. Dan akhirnya Maya memberanikan diri ya datang ke ruang BK ini. Sebenarnya Bu, kalau buat ke ruang BK tuh masih takut. Tadi aja buat kesini tuh mikirnya berkali-kali gitu loh Bu. Udah dari pagi tuh kayak habis lihat teman kemarin kan dari ruang BK, pas ditanya habis cerita katanya sama ibu, rasanya lebih plong. Terus saya kan emang lagi banyak pikiran ya Bu akhir-akhir ini, dengar teman cerita gitu, ya udah kayak pengen juga gitu loh, mungkin bisa lebih ringan lah pikirannya gitu loh Bu, kayak mumet banget akhir-akhir ini. Tapi ya itu takut Bu, karena kan BK masih ya orang-orang kesini kan pasti dikira orang bermasalah, nanti dicap sama teman-teman, loh ngapain Maya ke ruang BK gitu, nanti habis ngelakuin masalah apa, nakal ngapain gitu Bu. Oh iya, jadi takut ya sebenarnya. Kayak ibu paham sih sebenarnya. Memang sampai saat ini apa ya, BK itu masih dicap sebagai ya tadi siswa, kalau yang masuk ke ruang BK itu siswa yang bermasalah, kemudian yang lokalnya yang bermasalah aja kayak gitu yang datang dia. Padahal sebenarnya kan tidak. BK ini adalah sahabat anak, kemudian BK ini ramah kepada kepada seluruh siswa, itu bukan hanya siswa yang bermasalah yang datang ke BK ini, tapi seluruh siswa pun berhak, mempunyai hak yang sama datang ke ruang BK ini. Hanya untuk sekedar misalnya curhat, bercerita ringan, kemudian apapun yang dikeluh kesahkan boleh datang ke ruang BK. Jadi bukan anak yang nakal capnya, bukan anak yang bermasalah saja yang ruang BK ya. Seperti itu ya Maya ya. Ibu ingin menjelaskan dulu nih supaya persepsi Maya terhadap BK itu berubahlah dari yang negatif akhirnya ke positif seperti itu. Iya Bu, makasih ya Bu udah mau dengerin, soalnya kayak gitu tadi Bu, saya ngerasa kayak gak ada yang bisa memahamin saya gitu loh. Kayak harus ngadepin semuanya sendiri gitu loh Bu, kayak capek aja gitu loh Bu, bagi waktunya, tugas-tugasnya juga, apalagi udah kelas 12 kan Bu. Iya betul, oke baik. Jadi Maya datang ke sini tadi itu karena ingin bercerita ya, konseling. Nah sebelum kita melanjutkan konseling kita, Ibu ingin menyampaikan dulu nih, ada yang namanya beberapa asas yang perlu kita junjung tinggi dalam sesi konseling ini Maya. Nah di sini kan karena Maya datang ke ruangan Ibu, di sini Ibu sebagai konselor yang akan memfasilitasi Maya, membantu Maya nanti kita cari solusi atas permasalahan yang nanti Maya ceritakan ke Ibu. Nah kita sama-sama mencari solusinya ya. Ibu sebagai fasilitatornya aja menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya harus Maya lakukan. Nah sebenarnya yang mengambil keputusan, kemudian yang paham sendiri dengan masalah Maya, kemudian apa yang harus Maya lakukan adalah Maya sendiri, bukan Ibu. Jadi Ibu di sini sebagai teman bicara Maya saja, sebagai fasilitator untuk sama-sama kita menemukan solusinya tadi. Nah sebelum lanjut, Ibu ingin menyampaikan dulu ada asas-asas yang harus kita jaga. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang mana di sini Ibu sebagai konselor mempunyai kode etik bahwa
apapun yang dibicarakan oleh konseli, apapun yang dibicarakan oleh Maya yang sebagai konseli, ibu tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Ibu harus merahasiakannya. Cukup kita saja yang tahu di ruangan ini. Itu adalah asas kerahasiaan, ya betul sekali Maya. Kemudian selain ada asas kerahasiaan, kita juga mempunyai asas keterbukaan, yang mana di asas keterbukaan ini Maya diharapkan untuk terbuka menceritakan apa yang sedang saat ini Maya alami. Tapi seandainya ada permasalahan yang belum bisa Maya ungkapkan, tidak apa-apa tidak diungkapkan. Tapi kalau memang perlu sangat dibuka, dicurhatkan, disampaikan, sampaikan saja. Karena kan dari asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi ibu akan pegang asas kerahasiaan tersebut, Maya. Nah, jadi tadi ada asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, nanti ada juga asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini artinya Maya datang untuk konseling dengan ibu itu sukarela atas maunya Maya sendiri, bukan karena dipaksa teman atau dipaksa orang lain untuk datang ke ruang BK menemui ibu seperti itu. Nah, sampai di sini Maya yang ibu jelaskan tadi tentang asas apa bisa dapat dipahami? Udah bisa dipahami sih Bu. Maksudnya baru tahu gitu lah ternyata ada namanya kerahasiaan gitu loh Bu. Ada yang keterbukaan, kesukarelaan kayak yang ibu bilang. Ternyata kalau datang ke ruang BK itu kalau kita cerita ternyata bakal dirahasiain. Kalau tahu kayak gitu saya udah beraniin diri dari kemarin Bu buat datang ke sini. Ya nggak apa-apa. Artinya kan karena Maya sudah berani datang ke sini, akhirnya Maya tahu nih bahwa BK itu ternyata tidak semenyeramkan itu, kayak gitu lah. Oke, baik. Oh iya, sebelum lanjut lagi kita waktunya dulu kita tentukan ya. 30 sampai 40 menit menurut Maya konseling kita ini cukup atau tidak? Kayaknya cukup deh Bu. Ya cukup ya. Oke, baik. Berarti dari kedepannya nanti 30 sampai 40 menit lah kayak gitu. Kita sudah dapat menemukan solusi terhadap masalah Maya tadi ya. Oke. Ini sudah enakan kan? Udah sih Bu, udah mulai nyaman gitu loh, berani bisa kita mulai ini berceritanya. Boleh. Oke. Tadi kalau tidak salah ibu ada dengar Maya lelah ya, kelelahan. Kemudian apalagi tadi tuh lupa ibu. Kayak nggak ada memahamin saya Ya, gitu. bisa Maya ceritakan nggak apa yang terjadi akhir-akhir ini Maya? Ya gitu Bu, saya ngerasa kayak lelah banget gitu loh Bu belakangan ini tuh. Tugas sekolah tuh lagi banyak-banyaknya Bu, apalagi kan udah kelas 12 ya Bu. Belum lagi persiapan buat ujian nanti, terus kayak tekanan, kayak bukan ditekan sih, cuman kayak dengar tiap hari tuh terus menerus kayak dari ibu di kelas, guru-guru di kelas tuh pada bilang kayak harus belajar gitu. Tapi di kelas 12 ini saya masih ikut bantu-bantu ekskul gitu loh Bu. Jadi kayak capek aja gitu loh Bu, kayak saya pengen belajar tapi ya kayak nggak ada waktunya, apalagi kan pulang sekolah lumayan telat ya Bu, sampai jam 4, bisa sampai jam 5 gitu sih Bu. Oke, baik. Dari cerita Maya tadi tuh ibu merasakan seberapa tertekannya Maya dengan tugas-tugasnya sekolah serta ekskul yang membarenginya ya. Oke, baik, tidak apa-apa Maya. Kalau boleh tahu nih ibu, kegiatan Maya setelah pulang sekolah jam 4 kan ya, kita full day ya. Jam 4 pulang sekolah itu apakah langsung pulang sekolah ke rumah atau seperti apa Maya? Kalau pulang sekolah yang seringnya ya Bu, Iya. kalau nggak ada ekskul, kalau ada ekskul kan bisa lebih Ekskul lat-lat dulu ya. Kalau nggak ada ekskul ya udah rasanya kan kayak habis seharian belajar capek, pusing gitu lihat papan tulis, belum lagi tugas-tugas kan. Ya udah bawaannya tuh pengen istirahat gitu Bu, cepet-cepet ya. Sampai rumah ya langsung beres-beres. Dari rumah ke sekolah kan lumayan jauh ya Bu, 15 menit lebih lah Bu perjalanan itu. Jadi sampai rumah tuh rasanya ya udah pengen beres-beres cepet-cepet. Kadang makan dulu, kalau nggak makan ya udah beres-beres. Abis beres-beres makan
terus ya rebahan gitu lah Bu, istirahatin badan gitu, nyentuh kasur Iya, sambil istirahat ya. ya sambil main HP gitu loh Bu, nunggu sampai waktu malam, biasanya nunggu sampai maghrib. Kalau ibu boleh tahu tadi Maya sempat istirahat kan ya, tapi sambil main HP. Biasanya main HP itu sampai kapan Maya? Biasanya tergantung sih Bu. Kalaunya bahkan seringnya sampai 1 jam itu nggak cukup gitu loh Bu. Bahkan bisa sampai telat lebih dari itu, 2 jam 3 jam gitu loh Bu, nggak sadar. Karena kan niat awalnya bentar kan Bu, apalagi kalau udah pegang HP kan yang awalnya pengen bentar doang, ternyata udah sejam aja, ada 2 jam aja. Ya betul ya, seperti itu. Kalau sudah HP di tangan, lupa deh dengan yang lainnya. Betul. Tadi kan Maya sambil rebahan nih, istirahat, katanya istirahat tapi sambil HP di tangan. Ya, Bu. Kapan tuh Maya mulai sadar bahwa oh ternyata lama banget nih aku sudah main handphonenya gitu? Kapan sadarnya itu? Sadar karena kan jadi kita tuh punya Bu yang namanya makan malam bareng ya, wajib banget, walaupun papa tuh kan telat ya pulangnya, bisa jam 9 kalau paling telat banget, bisa kalau paling cepat ya setengah 9. Nah itu tuh kan makan malam bareng ya Bu, kayak wajib gitu lah, acara satu keluarga ngumpul di meja makan buat saling cerita, dan itu nggak bakal sebentar gitu loh Bu, kayak papa tuh pasti nanyain gimana sekolah, gimana ini segala macem kan. Ya sadar ketika main HP-nya terlalu lama kalau mama udah manggil, ketok pintu, nyuruh buat makan malam, berarti udah kemalaman banget itu main HP-nya. Jadi sadarnya itu ketika mama panggil bahwa ini sudah malam loh, saatnya makan malam, seperti itu ya. Oke. Terus setelah sadar, apa yang Maya rasakan saat itu tuh? Yang pasti yang pertama kaget kan Bu, kayak loh udah malam aja gitu loh, karena kan nggak sadar ya Bu, perasaan tadi masih cerah gitu loh langitnya, pas udah ngeh ternyata udah gelap banget, apalagi itu jam segitu kan udah telat Sudah banget. maghrib itu. Iya betul. Udah maghrib, bahkan bisa sampai udah isya kan Bu. Sampai isya. Nah ya udah kaget, abis kaget pasti langsung ngerasa gelisah gitu loh Bu. Apalagi kalau sambil nginget-nginget besok ada tugas kah. Itu kayak Ibu Ratna Bu. Kalau Ibu Ratna kan misal beliau di minggu ini ngasih tugas, ngasih bawa materi dan ngasih tugas, di minggu depan materi minggu lalu kan udah harus dikuasain. Nanti ada penugasannya dikumpulin, terus nanti kayak beliau tuh kayak bakal nanyain kita gitu loh Bu, materi-materi yang lalu. Nah tuh kalau nggak belajar nggak siap Bu, langsung aja kaget, gelisah kan, mikir aduh gimana besok gitu loh. Oke, iya baik. Dari cerita Maya tadi katanya gelisah, kaget ya, karena oh ternyata ada tugas nih yang belum selesai gitu. Menurut Maya apakah itu gelisah aja atau khawatir sebenarnya bahwa oh tugasku, apalagi tadi Maya bilangnya Bu Ratna katanya harus ekstra belajarnya kalau Bu Ratna itu seperti gitu kan Maya? Khawatir, iya juga sih Bu. Terkan belum ngumpulin tugas dan lain-lain. Sedangkan saya kan tipe orang yang nggak bisa begadang Bu. Benar-benar wajib banget tidur tuh jam 10. Lebih dari itu pasti pusing. Kalau nggak pusing ya nggak bakal bisa tidur sampai tengah malam. Oke, tadi dari yang Maya ceritakan Ibu dapat menangkap bahwa kegiatan Maya sehari-hari setelah pulang sekolah adalah tadi istirahat katanya. Kemudian tapi istirahatnya sambil main handphone, dan main handphone itu akhirnya membuat Maya kebablasan dengan waktu, padahal ada beberapa tugas sekolah kemudian yang harus diselesaikan, dan itu karena kebablasan main handphonenya tadi akhirnya membuat Maya khawatir, gelisah. Nah seperti itu. Kalau begitu menurut Maya nih, dari rangkaian cerita itu apa sih yang sebenarnya yang dapat Maya kendalikan? Maksud yang bisa dikendaliin tuh saya yang ngatur gitu Iya, kan Bu? Maya yang bisa atur nih dari kegiatan itu, apa yang bisa diatur? Mungkin cara saya kendaliin waktu, maksudnya kendaliin waktu saya tuh kayak batasin main HP ya Bu. Oke, bisa. Berarti main HP-nya Kurangin, karena kan
tadi sampai bisa lebih dari 2 jam gitu. 2 jam, 3 jam. Iya sih Bu, kayaknya saya bisa ngatur waktu saya lagi gitu loh Bu, yang Oke. bisa diubah. Oke, berarti di sini Maya sudah dapat melihat bahwa yang perlu Maya atur itu adalah waktu, pengendalian waktu seperti itu ya. Kalau begitu, apa yang ingin Maya ubah nih ke depannya? Tadi kan Maya sudah tahu nih bahwa yang aku kendalikan itu adalah waktu, gitu, pembagian waktunya. Apa yang perlu dirubah dari kegiatan Maya tadi? Mungkin bisa ngatur waktu lebih baik lagi ya Bu, biar tugas-tugas tuh gak tertunda, terus gak Kemudian, merasa gelisah lagi gitu loh Bu ketika belum belajar gitu. Jadi kan ada waktu lah buat belajar gitu. Oke, jadi yang dapat Maya lakukan nanti adalah mengatur waktunya agar tugasnya tadi dapat diselesaikan dan tidak membuat Maya jadi gelisah lagi Iya, karena Bu. tugas belum selesai. Seperti itu ya. Itu Ibu, saya pengen tubuh biar nggak gelisah lagi gitu loh Bu. Iya, betul. Karena kan saya pengen juga gitu loh Bu, kayak kalau di kelas itu bisa ngumpulin tugas tepat waktu, kayak nggak ngerasa berhutang gitu loh Bu di kelas kalau belum ngerjain soal atau tugas-tugas. Baik, oke. Kalau begitu nih, jika seandainya Maya sudah dapat mengendalikan waktu, ini tadi dapat itu, apa yang ketika berhasil mengelola waktunya tadi, apa yang Maya harapkan dari itu? Mungkin yang bisa diharapkan biar saya nggak terlalu stres lagi ya Bu mikirin tugas-tugas, karena mungkin ketinggalan atau saya belum ngerjain ngejar-ngejar tugas-tugas tuh, jadi saya bisa lebih tenang gitu loh Bu. Mungkin juga dengan ngendaliin waktu kan saya punya waktu belajar ya Bu. Nah mungkin kalau dengan punya waktu belajar, nilai saya bisa lebih baik. Jadi dari cerita Maya tadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan konseling kita ini adalah membantu Maya untuk yang pertama tadi apa? Dapat menemukan cara agar bisa mengatur waktunya. Kemudian apalagi tadi? Tidak gelisah lagi karena belum ketinggalan tugas. Nah, seperti itu. Iya Bu. Oke, baik. Nah, kalau boleh Ibu tahu nih Maya, itu kan tadi tujuannya ya, supaya dapat membagi waktu, kemudian tugasnya tidak keteteran lagi. Nah, kalau begitu Ibu mau tanya lagi, apa sih sebenarnya yang kamu harapkan dari sekolah ini Maya? Ya kan sekolah nih, setiap hari sekolah. Apa yang diharapkan di sekolah itu? Kalau yang saya inginkan dari sekolah ya Bu, yang pertama pasti jadi orang yang berpendidikan lah ya Bu. Berpendidikan, kemudian memiliki pengetahuan ya Bu. Terus biar kalau seorang siswa kan biar bisa dapat nilai yang bagus gitu lah Bu. Oke, jadi tadi tujuan Maya sekolah itu untuk mendapat ilmu, untuk berpendidikan, jadi orang yang berpendidikan, kemudian mendapat ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan nilai yang tinggi juga. Selain itu, ada lagi nggak May? Mungkin banggain orang tua Bu. Iya, banggain orang tua ya. Walaupun mama nggak pernah ya bilang kayak, mama sama papa tuh nggak pernah maksain anaknya buat kamu harus ranking 1 di kelas, kamu harus berprestasi. Cuman sebagai seorang anak pastilah ya Bu punya keinginan buat bisa bahagiain mereka, walau dengan dengan nilai yang lebih tinggi gitu Bu. Oke, jadi keinginan Maya adalah bersekolah ini untuk selain ingin berpengetahuan, berilmu, kemudian mendapatkan nilai yang baik, juga ingin membanggakan orang tua. Oke, walaupun sebenarnya orang tua tidak meminta memaksa Maya untuk ranking 1 atau nilainya yang paling tinggi dari teman-teman. Kalau itu adalah keinginan Maya, kemudian coba kita lihat sekarang ini, kondisi sekarang ini ketika Maya pulang sekolah, setelah ekskul, pulang sekolah, apa yang Maya kerjakan di rumah tuh? Balik lagi ke cerita tadi tuh. Kalau pulang sekolah, ya lebih sering dan lebih lama main HP sih Bu. Main HP kan? Karena Terus kan tugasnya seperti apa? iya, karena itu tadi
karena mungkin kelamaan main HP, Mm-mm. tugas-tugasnya sampai lupa dikerjain, kadang nggak sempet. Karena kan Bu, kayak yang saya ceritain tadi, pulangnya jam 4, belum lagi kalau ada ekskul ya, pulang jam 4 sampai rumah setengah berapa itu ya Bu, 15 menit lebih ya, sampai rumah. Terus makan, abis makan mandi, beres-beres kamar, itu udah rebahan. Nah, sampai lupa waktu itu tadi, belum lagi kalau udah kebablasan main HP. Iya itu. Terus makan, nanti selesai dari makan kan jam setengah 10 tuh, yang nggak sempat lah Bu ngerjain semuanya itu dalam kurun waktu sebentar gitu. Oke, jadi tadi ya kita coba evaluasi lagi nih keinginan Maya tadi itu ingin membanggakan kedua orang tua, kemudian supaya menjadi orang yang berilmu, berpendidikan, nah kayak gitu. Tapi ketika kita melihat bahwa apa yang Maya lakukan ketika pulang sekolah itu, apakah menurut Maya itu mendekati dengan tujuan yang Maya harapkan dari untuk membanggakan orang tua tadi? Kayaknya enggak deh Bu, malah lebih menjauhkan. Oke, baik. Jadi sebenarnya Maya sadar bahwa main handphone itu tidak mendekatkan Maya kepada tujuan Maya tadi yang ingin membanggakan orang tua seperti itu. Ya. Bu, malah kayaknya menjauhkan gitu loh Bu. Kenapa Maya berpikiran seperti itu? Karena itu tadi kan Bu, saya kan punya niat pengen bisa banggain orang tua, tapi malah kebiasaan saya sering kedistraksi ya. Nah, sering kedistraksi main HP ya, bukannya mendekatkan sama tujuan, kayaknya malah menjauhkan gitu. Oke, baik. Jadi membuat Maya, jadi sebenarnya itu Maya sadar bahwa yang Maya lakukan itu malah tidak mendekatkan, malah menjauhkan dari tujuan utama Maya. Oke, baik. Berarti tadi Maya sudah menyadari bahwa bermain handphone yang yang berlebihan itu akan mengganggu Maya untuk belajar dan mengerjakan tugasnya, seperti itu ya Maya ya. Oke, baik. Kalau Maya bisa bayangkan nih, kan Maya sudah sadar kan itu perubahan kecil apa yang dapat Maya lakukan setelah sadar ini bahwa oh ternyata main HP yang berlebihan itu dapat mengganggu belajar aku nih gitu. Apa yang perubahan kecil yang dapat Maya lakukan? Mungkin saya harus mengurangi waktu saya bermain HP Bu. Berarti caranya adalah dengan mengurangi bermain HP, seperti itu ya. Bu. Tadi Maya ada bercerita bahwa setelah pulang sekolah katanya mau istirahat tapi ternyata bermain HP. Biasanya itu lama gitu kan. Iya, Bu. Terus tuh kalau sudah main HP biasanya susah berhenti gitu sampai 3-4 jam tadi ya. Oke, kalau menurut kamu sendiri kira-kira apa yang bisa dilakukan agar waktu istirahat itu tetap ada, kemudian tugas itu dapat diselesaikan Maya, supaya Maya ini tidak gelisah lagi karena tugasnya belum selesai? Kalau untuk langsung belajar kayak nggak mungkin ya kan Bu, pulang sekolah. Yang pasti istirahat dulu, karena kan udah seharian belajar, mumet juga. Paling pulang sekolah istirahat, terus kurangin waktu bermain HP-nya. Nanti abis itu bagi waktunya biar bisa ada waktu belajar Bu. Mungkin kayak gitu. Oke, jadi istirahat dulu karena tidak mungkin langsung belajar kayak gitu ya. Kira-kira jam berapa nih Maya targetkan belajarnya itu? Kalau ditargetin, kalau dari cerita kita tadi ya Bu, saya sadarnya tuh kayaknya tuh luangnya tuh dari maghrib ke isya, sampai jam sebelum makan malam gitu loh Bu. Kayaknya itu yang luangnya Bu. Jam 7-an ya? Mungkin jam 7 ya Bu. Jam 7 mulai belajar. Terus kalau saat belajar nih, handphonenya gimana? Bukan mulai dari belajar nih, mulai dari istirahat tadi tuh.
keadaan handphone gimana supaya kalau sudah pegang HP kan akhirnya kebablasan nanti. Mungkin kalau udah niat bener-bener istirahat pengen tiduran, ya HP-nya dimatiin gitu Bu. Tapi kalau buat belajar dijauhin mungkin ya Bu HP-nya Bu. Oke, jadi dapat ibu simpulkan ya kalau bisa ini tadi setelah pulang sekolah tadi beberes, kemudian istirahat dulu dengan menjauhkan HP-nya supaya tidak memegang HP. Kalau memegang HP nanti bisa kebablasan ya kanan. Kemudian setelah istirahat, waktu maghrib tiba, setelah sholat maghrib baru nanti belajar. Nah belajarnya itu bisa dimulai dari jam 7 malam sudah bisa. Oke, baik. Jadi yang kamu sebutkan tadi rencana pulang sekolah tadi seperti itu ya Maya ya. Iya Bu. Oke. Lalu rencana kamu kan seperti itu, pulang sekolah kemudian belajarnya di jam 7. Kalau ibu boleh tahu nih seberapa yakin Maya bahwa bisa melaksanakan itu? Atau taunya nanti pulang sekolah HP Mungkin ya Bu, namanya pasti susah ya lepas sama iya, HP. betul. Mungkin biar lebih yakin buat ngelakuin, bisa dikasih alarm gitu loh Bu. Kayak mungkin kalau udah lupa waktu main HP, dikasih alarm jam 7 buat belajar gitu. Jadi nggak kaget, nggak sampai nunggu mama manggil gitu loh ke kamar. Oke, baik. Jadi tadi dikasih alarm ya supaya lebih yakin. Kalau kita diskalakan nih Maya dari 1 sampai 10 kira-kira keyakinan Maya untuk bisa melakukan ini nih di nomor berapa? Dari kita lihat tadi Bu, waktunya ternyata ada. Terus kayak mungkin kalau udah kebablasan bisa sambil pakai alarm tadi ya Bu. Mungkin di skala 8 Bu. Oke, baik. Berarti di skala 8 ya keyakinannya. Oke, baik. Berarti di situ Maya sudah yakin nih bahwa bisa melaksanakan perubahan kecil yang akan Maya lakukan ke depannya. Nah, kalau ibu boleh tahu nih, Maya sudah yakin di keyakinan 8, kemudian kayaknya aku bisa nih melakukan ini dengan jadwal-jadwalnya tadi tuh. Oke, baik Ibu, sangat senang Maya karena Maya sekarang sudah dapat menemukan langkah kecil yang akan ingin Maya coba. Yang penting adalah kita tidak harus langsung sempurna untuk melaksanakan langkah kecil yang Maya sebutkan tadi, tapi kita sudah berusaha untuk memulai perubahan itu kepada yang lebih baik. Kalau semisal nih di tengah jalan nanti Maya merasa kesulitan atau kayaknya aku tidak bisa nih dengan ini, nah bisa saja nanti dikonsultasikan lagi dengan ibu, datang ke ruang BK tanpa harus takut dan khawatir lagi datang ke ruang BK ini, karena seperti yang ibu sebutkan di awal tadi adalah BK ini adalah sahabat anak seperti itu. Jadi kapan saja Maya kalau mau ke ruang BK aja tanpa takut. Oke, baik Ibu. Makasih ya Bu udah mau luangin waktu dengar cerita saya Bu. Tidak apa-apa. Bagaimana perasaannya nih sekarang? Udah lebih plong, mendingan gitu Bu. Ternyata kalau dilihat-lihat lagi lebih ke sayanya gitu loh Bu yang ceroboh, padahal ada waktunya. Kayak udah mulai menyadari aja gitu loh Bu. Bismillah aja, semoga nilainya bisa lebih tinggi lagi gitu loh Bu. Amin. Doain ya Bu bisa siap ujian nanti. Amin ya, ibu doakan terus Maya supaya sukses, kemudian bisa melakukan kegiatan langkah kecilnya yang kita bicarakan tadi dengan mudah dan tanpa kendala. Oh, ini waktunya kayaknya sudah cukup deh Maya ya. Setelah ini Maya pelajarannya apa lagi nih? Ini kan masuk nih, jam masuk ya. Abis ini biologi Bu. Oh, biologi. Bapak siapa ya? Bapak apa ibu ya? Bapak Iqbal. Oh, Bapak Iqbal. Oke, baik. Berarti karena sudah Maya merasa tenang, kemudian nanti kita bisa atur lagi waktu kapan Maya mau kesini. Kalau ibu tidak ada kesibukan, ibu bisa saja menemani Maya untuk sekedar sharing cerita gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Maya. Semangat terus ya Maya. Ibu, ya terima kasih.
Nah, itu tadi praktikum konseling individual dari saya sebagai konselor. Ini adalah pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah praktikum konseling. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.